Minggu ini ada dua, kenapa? Soalnya tergantung dari gasnya larinya kemana. Kalau gasnya larinya ke sana, berarti tukang timba di sini. Selamat pagi teman-teman dari Blora ya. Gak nyangka sekarang saya sudah di Blora lagi. Nyampe sekitar jam 11-an malam karena nongkrong dulu di alun-alun Blora sambil ngisi perut bareng Kang Ian. Nah, hari ini perjalanan saya rencana mau ke penambangan komersil pertama ya. Jadi sumur bor tapi bisa dijual dan diolah oleh Batavus Petroleum Maskapai waktu itu yang menjadi cikal bakal dari Royal Dutch Shell. Dan tentunya perusahaan itu adalah perusahaan besar pada saat ditemukannya ladang minyak terbesar di dunia, yaitu Talaga Tunggal yang berada di Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara. Kemudian muncul beberapa eksplorasi lagi di Jawa dan eksplorasi komersil sumur bor yang menghasilkan minyak yang cukup besar, yaitu di daerah Blora, tepatnya di Ledok. Nah, seperti apa perjalanan saya menguak sebuah sejarah sumur bor minyak pertama komersil yang berada di Pulau Jawa. Yuk, tetap ikutin, tetap di Jejak Sumber. Liputan kali ini masih berkaitan dengan sejarah sumur minyak. Kemarin saya sudah liput sumur minyak pertama di Indonesia, sekarang saya akan bergeser ke timur menuju sejarah minyak bumi komersil pertama yang berada di Pulau Jawa. Sejarah sumur-sumur minyak yang dibangun Belanda saat itu tentunya meninggalkan sebuah jejak sampai sekarang. Salah satunya sumur minyak yang berada di Ledok, Kecamatan Sambong, Blora, Jawa Tengah. Jejak sumur-sumur minyak Blok Ledok salah satu kontribusi besar terhadap berdirinya perusahaan raksasa bernama Batavus Petroleum Maskapai, cikal bakal perusahaan raksasa dunia Royal Dutch Shell. Blok Ledok sendiri sudah dieksplorasi dari tahun 1870-an oleh insinyur Belanda bernama Adrian Stop, tetapi belum ada perusahaan yang sanggup mengambil potensi minyak yang berada di area ini. Hanya masyarakat lokal saja yang mengambil minyak mentah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menggunakan jerami sebagai alat pemisah air dan minyak. Lalu, minyak dimasukkan ke dalam bambu, kemudian minyak mentah dijual secara perorangan dengan harga antara 9 gulden sampai 10 gulden. Baru tahun 1893, Ledok Panolan mulai dibor oleh perusahaan swasta bernama Deutsche Petroleum Maskapai atau DPM. Area pengeboran dilakukan di perusahaan Boswezen alias perusahaan hutan negara Hindia Belanda. Pengeboran pertama memperoleh minyak lumayan banyak, hampir menghasilkan minyak mentah sekitar 186,5 kubik atau setara dengan 186.500 liter. Dari sini Ledok menjadi sentra minyak mentah terbanyak di Pulau Jawa. Dari sini juga ekspansi pengeboran minyak mulai menyebar ke Ngelobo, Wonokromo, dan Wonocolo. Puncaknya perusahaan raksasa Hindia Belanda Batavus Petroleum Maskapai atau BPM tahun 1907 mengambil alih produksi minyak mentah dari wilayah ini dengan mendirikan jalur distribusi dan kilang minyak di Blok Cepu.
Distribusi minyak cepu diekspor ke Belanda melalui pelabuhan, antara lain Pelabuhan Rembang dan Tuban. Pengangkutan ke pelabuhan menggunakan jalur kereta api. Ini adalah jalur kereta api lama yang menuju ke tambang minyak Nglobo. Jadi ke arah sana. Dan Presiden kedua juga Pak Harto pernah melewati ini, yaitu menggunakan kereta api uap. Dan ini jembatannya masih ada sampai sekarang ya. Ini jembatan kereta api, cuman relnya sudah ya seperti biasa lah ya, seperti biasa. Nah, ini penanda bahwa rel kereta api ini dibangun sengaja oleh Belanda untuk mengangkut hasil minyak bumi dari daerah sini, yaitu sumur minyak Nglobo. Mantap teman-teman. Dan saya sekarang mau melanjutkan perjalanan. Menariknya di sini, teman-teman, ini jati-jatinya tuh besar-besar, di mana penanda adanya minyak di Indonesia itu di sekitarnya ada pohon jati. Lihat, ini pohon jati. Kemarin di Haurgelis kecil-kecil, tapi di sini, wow, ini ukuran sedang, tapi tadi di jalan itu wah gede-gede. Seperti biasa, eksplorasi minyak bumi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Belanda kala itu selalu dimulai dengan dibukanya akses jalan, mendirikan bedeng untuk tempat tinggal pegawai, emplasemen pejabat Belanda, serta pipa-pipa distribusi yang nanti dialirkan ke tandon penampungan minyak. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman melihat langsung sumur minyak mentah yang masih beroperasi sampai sekarang. Yang tentunya pengambilan minyak mentah masih menggunakan cara-cara lama mirip dengan pengeboran minyak bumi zaman Hindia Belanda. Sebelum masuk ke area ini tentunya harus memiliki izin resmi karena area ini merupakan area vital yang masih dinaungi oleh perusahaan Pertamina. Menariknya, pengeboran minyak ledok dilakukan secara ekonomi swadaya yang dikelola oleh BUMD. Artinya, ada saling keterkaitan antara masyarakat dan Pertamina dengan istilah kerjasama migas masyarakat. Kerjasama ini baru dijalin dan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Jadi, pengeboran di sini sudah legal. Nah, yang pertamanya yang mana, Pak? Yang pertama itu sudah zaman dulu ada wali singgah di sini, membawa tongkatnya ditancapkan di sumur situ, enggak ada sumur, ditancapkan di tanah. Setelah ditancapkan, wali itu ibadah di sini. Setelah habis ibadah, ternyata tongkatnya dicabut, keluar cairan hitam kental, namanya lentong. Kalau zaman sekarang lantung. Minyak mentah lah. Itu ceritanya begitu zaman dulunya. Bengkelnya Belanda itu wilayah sini. Oh, bengkelnya di sini. Bengkel Belanda ini sejarah dulu. Kalau di situ ya masih ada sisa-sisa pembakaran kayak alat-alatnya kayak dulu. Morbau itu masih banyak di sini, sisa-sisa pembakaran dulu. Ini masih dulu. Nah, ini kayak pohon-pohon ini kan masih tinggalannya Belanda semua ini. Oh, ini memang sengaja ditanam. Apanya? Iya, ini memang tumbuh sendiri sih memang dari ini. Ini memang tinggalannya Belanda semua nih. Iya. Sini dulu ada pohon terbesi yang jatuh, yang rubuh tahun 2010. Kalau workshopnya dilihat sejarahnya di buku migas itu, workshopnya sini. Pokoknya ini bengkelnya. Ini bengkel. Kalau ada sejarah di dulu kan gravitasi tanah kan setiap tahun mesti ada. Nah ini
dinamakan kalau sini Gunung Jungkur. Bahasa Jawanya Gunung Jungkur itu gunungnya lengser. Ini sini situ tuh sebenarnya gunung di situ. Oh, gunung. Iya. Sumur tuanya berarti Sumurnya tuanya itu yang sumur pertama ini 01. bukan yang itu Pak, yang besi itu. Oh bukan, sebenarnya itu sumur itu. Oh, itu sumur tuanya. Itu sumur yang pertama kali Ah, dibor itu yang di Pulau Jawa di situ. Itu. itu. Letak Yang ember. masih pakai dulu jerami itu. Iya, betul. Oh, itu. Mm-mm. Nah, teman-teman, saya sudah ada di lokasi sumur yang masih aktif ya. Sumur minyak yang masih aktif. Nah, ini berhubung ini adalah sumur minyak dengan perizinan yang disahkan oleh Pertamina, maka saya harus pakai APD. Ini adalah sebagai SOP. Dan sekarang saya akan ditemani oleh Pak Agus. Yuk, kita lihat. Ya, ini adalah sumur L204 yang mana merupakan sumur Pertamina yang dikelola oleh warga. Kebetulan saya sendiri termasuk anggota dari sumur ini. Ya. Gitu. Ya. Dan kalau dilihat nih Pak, jenis-jenis bangunan ini memang dari zaman dulu. Ya, kalau ini seperti pondasi yang besar-besar ini adalah semua bikinan Belanda untuk menopang menara dari Pertamina yang beratnya luar biasa. Jadi Dilepas. akhirnya setelah dilimpahkan ke penambangan, ya di bawah Pertamina, terus pihak penambang membuat tripod sendiri yang ukurannya 3 dim ini. 3D. Iya, 3 dim. Itu terbuat dari besi juga. Besi. Harus dengan pakai besi, soalnya lebih aman kalau pakai besi. Lebih aman. Iya. Nah Pak, cara kerjanya seperti apa ini? Ya, jadi intinya di sumur 204 ini kita punya 2 operator. Pertama operator timba dan operator mesin. Dan sumur ini kedalaman 450, tapi titik korporasi 250-an 250 meter. Nah ini Bapak, per hari bisa menghasilkan berapa liter minyak? Sumur ini kita buat 5 hari sekali ngerit. Kita angkut ke Pertamina, ya levelnya bisa 2,5 ton. Wow, 2,5 ton. Iya. Berarti ini adalah apa yang dipetakan sama Belanda memang potensinya besar. Iya. Alhamdulillah ini potensinya ya menengah ke atas ini. Menengah ke atas. Iya, jadi sebulan bisa mendapatkan 15 ton lah kurang lebih. 15 ton. Iya, 15 ton. Di mana Pertamina yang menjadi ibaratnya penampung ya. Iya. Wow, teman-teman, ini luar biasa. Saya seperti masuk ke dimensi waktu di mana inilah cara penambangan tempo dulu yang dari jerami sampai alat modern seperti ini dulu. Ya Pak, silakan Pak. Sumur ini digerakkan dengan penggerak truk itu mesin truk truk, Mercy. Pak? Oh, Mercy. Jadi dari sini ditarik ke truk Mercy, Heeh. nanti terus dialirkan ke sana ke bak penampungan. Bak penampungan. Iya, di sana. Ini adalah ruang tunggu ya. Ruang tunggu ini ada 2, kenapa? Soalnya tergantung dari gasnya larinya kemana.
kalau gasnya larinya ke sana berarti tukang timba di sini. Nanti kalau gasnya ke sini tukang timba kerjanya di sana. Oke, ini ada kandungan sulfurnya, Sulfurnya gasnya. ya ada H2O, H2 apa ya? H2S. H2S. Ya itu. Oke. Ya. Nah ini Pak, ini jadi pertanyaan masyarakat awam. Ini kan sebuah pipa yang masuk ke dalam, tiba-tiba bisa ngangkut air, kemudian ditembakkan di batu ya? Atau Ya. Itu papan? ada yang itu semacam kayu. Ya itu ini ada Klep. ada klep. Klepnya nanti ditaruh di atas batu, dia kan keangkat. Nanti biar minyaknya biar keluar gitu loh. Gitu. Keluar. Ya. Berarti pada saat masuk itu si klepnya di bawah atau Klepnya dia keadaan di bawah. di bawah? Ya. Pas. Tapi nanti dia klepnya itu di situ juga dia akan menyentuh yang ada landasan di situ. Nanti klepnya ke atas, airnya naik semua. Nanti setelah diangkat klepnya menutup sendiri. Oke. Terus diangkat sini, terus dilandaskan ke itu kayu-kayu itu. Biar klepnya buka lagi. Klepnya neken Dia neken lagi biar keluar. keluar airnya. Nah, dari air ini dialirkan kemana nih, Pak? Ya, mari kita lihat di situ. Wow, Lewat sini. teman-teman, ini pengalaman yang luar biasa. Pasti teman-teman juga ini menjadi pengetahuan baru yang berharga bagaimana cikal bakal perusahaan-perusahaan minyak Belanda yang menjadi besar itu ya seperti ini dulu ya. Ya, ini adalah tambungan pertama yang mana masih bercampur antara air, minyak dan lumpur. Seperti Oh iya, iya. Oh jadi ini masih satu kesatuan air, minyak dan lumpur. Ya, ini masih bercampur semuanya. Kemudian dari sini mengalir kemana lagi, Pak? Kita lihat sini, mengalir kemari. Sini udah ada saringannya. Saringannya untuk mungkin ada dedaunan atau plastik segala macam yang bisa disaring di sini. Tapi ini intinya udah ada penyaringan, jadi nanti akan memisahkan antara lumpur, minyak, dan air asin. Nah, ini kalau di apa ya? Maksudnya dicicipi, nggak mungkin dicicipi juga. Ini udah pasti asin, Pak. Udah pasti? Udah pasti asin. Udah pasti. Udah pasti. Nah, sistem ini kan kayak sipon-sipon atau water leading zaman Belanda juga, Pak ya, mengandung konsep gravitasi untuk penyaringan. Iya, betul. Ini dari dulu juga. Datang lagi bak 1, bak 2, bak 3. Sama juga. Sama. Bak terakhirnya, Pak. Bak terakhir kita di sini. Wow. Nah, ini udah terpisah antara air, minyak dan tersisa minyaknya saja. Ini seperti tapi air masih ada di bawah. Air masih di bawah, nanti dialirkan ke penceratan pemisahan di sana, ada pengolahan limbah di sana nanti di bawah. Limbah. Nah, ini jadi pertanyaan saya juga, Pak ini. Ini kan masih air dan minyak bersatu. Iya. Berat jenis air lebih berat daripada minyak. Iya. Kalau dialirkan ke sana airnya, minyaknya ikut ngalir juga, Pak. Ya, tidak sepenuhnya ikut ngalir. Karena kalaupun ikut ngalir nanti sana ada pengolahan limbah, ada 3 sap, 4 sap. Jadi biar untuk menampung ceceran minyak yang terakhir itu. Ini ada semacam alkon. Jadi ini gunanya untuk memindahkan minyak ini ke dalam sini. Dalam sini. Ini adalah minyak murni yang sudah benar-benar siap kirim. Ini. Ya, ini ada ngambilnya dari sini nanti, tapi ini udah digembok, masih digembok gitu. Jadi kalau sudah minyak murni dipindah ke sini pokoknya. Pindah ke sini. Iya. Nah,
udah di sini berarti masih disebutnya lantung. Lantung ya. Lantung. Terus dari pihak penambang nanti kalau ini udah penuh ya, Ya. itu dia menghubungi kami Ha, sebagai tim pengirim. ha, Nanti kita buatkan surat perintah angkut ha, dan setelah itu kita kirimkan armada ke sini ha. untuk diangkut ke Pertamina Ah. gitu. Jadi pengolahan dia mau jadi solar, pertalite atau premium dan minyak tanah itu urusan Pertamina. Iya, urusan Pertamina ditampung di P3 Menggung Cepu namanya. Ah, Nah, setelah itu dialirkan ke Tuban, pelabuhan. Ya nanti baru ke Pelabuhan Palang Tuban sana. Ah, Nanti bisa diolah di Cilacap kalau nggak salah itu. Cilacap. Ada pengolahannya di sana. Gitu. Jadi ini adalah tampungan akhir dari tambang minyak. Ya, yang murni dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Iya. Dan cara kerjanya masih zaman Belanda ya. Tidak melibatkan pumping unit atau sumur angguk, tapi melibatkan sebuah mesin Mercy yang dioperatori operator dan tim timba. Ini adalah petugas timba. Petugas gitu. timba. Iya, gitu. Nah, Pak Agus, ini para pegawai ini kan apalagi di sebuah ya hutan, kemudian masyarakat. Kita kan ya termasuk saya juga perokok. Ini dilarang keras untuk merokok di sini. Dilarang keras karena seperti kita ketahui ini mengandung gas juga. Gas juga. Tidak hanya minyak tapi gasnya. Gasnya. Kalau kita lihat dari lubang sumur itu terlihat gas-gas yang berhamburan gitu loh. Pernah dulu kejadian karena ya tetap manusia ada yang bandel gitu ya. Yaitu rokok di lokasi pas gas naik kebakar mukanya gitu. Ya kita selalu keliling untuk selalu tidak bosan untuk memberikan penjelasan, pengertian. Jangan rokok di area lokasi. Itu aja. Oke, menarik sekali teman-teman ini tentang pengeboran minyak. Berarti di sini ada sumur tua yang cukup banyak, Pak ya? Banyak Dan sekali. titik-titik lokasinya tuh sudah ada dari zaman Belanda ya? Ya, Jadi masyarakat sekitar tinggal memanfaatkan ya. area ini. Nah, selain ini, teman-teman ada juga yang penambangan modern ya, Ya, yang namanya mirip hammer gitu. ya, pumping unit Pumping atau unit. sumur angguk. Itu kalau- tahun kurang lebih 1920-an. Ya. Kalau ini dari 1870-an sudah menggunakan ini. Oke, makasih Pak Agus. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Ini tentunya bermanfaat banget ya. Ya. Teman-teman, waktu itu BPM atau Batam Petroleum mengembangkan juga sistem hidrolik seperti ini ya. Namanya pumping. Mesin pumping untuk mengelola minyak atau menambang minyak. Kalau ini sudah bisa memisahkan antara minyak, air, dan lumpur. Nanti ditampung di penampungan yang berada di bawah. Ini seperti di Texas, Pennsylvania dulu seperti ini. Ini lebih modern. Jadi gak begitu berceceran seperti yang dilakukan tradisional tadi. Saya rasa ini akan menjadi sebuah objek wisata yang menarik ya kalau memang pihak Pertamina memperbolehkan umum untuk mengetahui cara kerja tambang minyak. Dari Indramayu. Dari Indramayu loh sekarang Oh, ngikut cari uang di Blora Jawa Tengah. Blora. Kemarin habis ngeliput sejarah minyak di Indramayu. Indramayunya mana, Pak? Saya mah orang Bandung. Oh, Bandung. Tapi Indramayu kemarin di Balongan, Balongan aja, Balongan. yang api abadi, Oh, Majakerta. Jakarta. Iya. Ya. Inilah kerjaan kita Nah, menambang minyak sumur tua di Saledok, Tambong. nah. Berapa jam bertahan kayak gini? Paling sekitar 4 jam. 4 jam. Iya.
Nanti ganti sip. Ganti sip lagi. Wow. Walaupun pengambilan minyak mentah di sumur tua Ledok masih dilakukan secara tradisional, tetapi pengelolaannya sangat baik dari mulai sistem distribusi minyak mentah, keselamatan bagi para penambang, serta vegetasi hutan yang harus dijaga kelestariannya. Ini menjadi contoh yang baik bagaimana negara hadir untuk membantu penghasilan masyarakat setempat dan mengelola lingkungan secara berkesinambungan. Setelah mengungkap sejarah minyak bumi di sumur tua Ledok, perjalanan saya lanjutkan menuju Bojonegoro, Jawa Timur, di mana saya ingin melihat jalur kereta api nonaktif yang menghubungkan kilang minyak Cepu dengan Tuban pada saat minyak diangkut ke pelabuhan. Tetapi di tengah perjalanan saya teringat sebuah sumur minyak tua yang tidak kalah penting, yaitu sumur tua Wonocolo. Berhubung hari masih siang, kami putuskan berbelok menuju Wonocolo atau Geopetrolum Texas Van Java.